wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang penuh berbahagia ini kita bisa menyelesaikan salat zuhur berjamaah, diberikan kesehatan untuk i'tikaf di masjid ini. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini sedikit kita membahas tentang keutamaan fadilah merawat orang sakit. Kita ini di rumah sakit, di dalamnya orang sakit, padahal yang merawat harus sehat, ya lah. Baik. Nabi itu sangat menganjurkan beberapa fadilah keutamaan merawat orang garing, orang sakit. Di sini mungkin ada yang mungkin keluarganya yang menunggu orang garing lah, di sanakah atau apa, atau ada tenaga medis, tenaga kesehatan yang merawat orang garing. Ada beberapa keutamaan yang mungkin saya mengulang kenapa jadi sampai Nabi itu menyuruhkan benar ada keutamaan merawat orang garing. Pertama, disebutkan bahwa merawat orang garing itu pahalanya ganal. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang garing, orang sakit lah, ia berjalan di taman-taman surga hingga ia duduk. Hadis riwayat Muslim. Itu menjenguk aja, apalagi nang merawat, mau bati ya lah. Menjenguk apa? Melangi aja lah. Nah, melangi aja. Apalagi pasien-pasien yang memang perlu banyak perawatan. Contoh apa ya? Pasien-pasien yang perlu, umpamalah kalau orang pasien stroke lumpuh sebelah, nah itu nang kita kada bisa apa-apa, bilang berabah aja lagi lah. Mandi dimandi, baju dibajui, bayar apa kami dibasuhi. Kan semuanya tergantung, dependen kan. Nah, apalagi teman nama gaduh ya lah. Itu yang masih sadar, apalagi nang koma nang kada sadar lalu ya lah. Jadi nah itulah kenapa kesabaran, kalau bahasa itu kesabaran tingkat tinggi orang nama urus nang gitu. Makanya kalau umpama lah ada bisi abah mama tuh garing kena stroke lumpuh kayak itu, surganya itu di anak lah. Anak namang gaduh orang Tuhan kayak itu. Mungkin takdirnya itu sudahnya penyakit yang lain-lain, penyakit kanker, cuci darah yang berat banget lah. Pengen rumah sakit ini kan umumnya penyakit-penyakit yang sudah rujukan dari daerah yang sudah berat-berat gitulah. Jadi disitulah perannya baik keluarga yang merawat, tenaga medis. Jadi rumah sakit ini kada dokter aja merawat. Dokter itu yang langsung ada jonang kada langsung, mulai dari pimpinan rumah sakit, umpamanya kada langsung bukan petugas lab, petugas longsan, itu kan kada mau langsung, cuma ikut juga andil dalam, insya Allah termasuk dalam hadis ini lah, termasuk yang mendapatkan pahala jannah. Yang kedua keutamaannya adalah termasuk bentuk ibadah sosial yang paling disukai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu jelas sifatnya Allah Ta'ala Rahman Rahim. Kita baca terus di Fatihah, Rahman Rahim. Artinya itu kalau kita merawat seorang garing, itulah salah satu
salah satu gawian yang sangat diketujui Allah Ta'ala. Jadi salah satu bukti bahwa kita saling menyayang itu adalah kita merawat orang yang garing. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat gasan manusia lainnya. Insya Allah kita merawat orang garing itu termasuk orang yang memberi manfaat kepada orang yang kita rawat. Keutamaan yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit melainkan Allah mengangkat baginya satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Derajat naik, kesalahan diampuni. Itu merawat orang garing. Nah, tadi lengkap sudah, pahala jannah, ibadah yang paling bagus, kemudian dapat kedudukan, dihapus segala dosa. Nah, alhamdulillah. Ini supaya aja bahwa yang kita gawian harian kadang-kadang kada sadar gitu lah. Jadi kadang-kadang kita lihat alhamdulillah, oh selama ini mudah-mudahan lah kita gawi ini mudah-mudahan ikhlas. Kawa kita mudah-mudahan kada sengaja faedahnya itu terdampak pada kita. Keutamaan berikutnya disebutkan bahwa hadis kursi menyebutkan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Jika engkau menjengukku, niscaya engkau mendapatiku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu adalah jalan kasih sayang. Jadi memang takdirnya kalau orang yang ketujuh lawan mau rawat orang garing itu, insya Allah itu Allah sayang kerja. Nah, itu. Jadi kita merawat orang garing dengan penuh kasih sayang, insya Allah kisah pun karena terbalik kepada kita juga hasil kita merawat kasih sayang. Kemudian berikutnya adalah kita akan mendapatkan doa malaikat. Insya Allah malaikat itu kabul. Apa dosa malaikat adalah apa hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menjenguk orang sakit di pagi hari kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hingga petang. Kada-kadasan lah, kada-kadasan besokan kita melangi merawat pasien lah, didoakan malaikat, insya Allah malaikat doanya kabul lah. Jadi mudah-mudahan selama yang kita gawi itu aja mengingatkan lah, masuk diri ulun juga. Kadang-kadang kita mendapati pasien bermacam-macam lah, pasien dan keluarganya, nah kan keluhan dan sebagainya, kita rawat dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu kembali karena kebaikannya kembali pada diri kita. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan dan manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.